dengan darah kudusnya. Patut aku lambungkan mazmur dan syukur, karena kasih Tuhanku tetap abadi. Kasih Tuhan sungguh besar, rahmat Tuhan tak terperi. Yesus Tuhanku, penebus penolongku, ajaiblah Tuhan juru selamatku. Selamat pagi Romo Effendi dan teman-teman yang di Jakarta dan di Singapura. Dan selamat malam untuk teman-teman yang di US. Terima kasih atas kehadirannya. Sudah seminggu berlalu dan malam ini kita bertemu lagi dengan Romo Effendi untuk melanjutkan program retret kita. Malam ini kita akan masuk ke sesi keempat dari total 8 sesi retret bagian terakhir kita. Dan untuk sesi hari ini, Romo sudah menyiapkan materi dengan judul Kesaksian yang Mengobarkan. Saya lihat Romo juga sudah siap. Mari kita mulai saja sesi kita hari ini. Minta tolong supaya acara kita ini dibuka dulu dengan doa pembuka oleh Romo. Baik, para sahabat, mari kita berdoa sebelum kita memulai acara kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sekali lagi Kau kumpulkan di forum ini dan kami mensyukuri atas segala anugerah yang Kau curahkan di dalam hidup kami. Kami juga mau mengenang dan juga mengingat saudara kami, Om Hanafi. Semoga ia juga Kau berikan anugerah yang sangat dia butuhkan sekarang, kerahiman dan kedamaian abadi yang datang darimu. Kami sekali lagi mohon supaya perjalanan acara ini juga terjadi hanya di dalam kehendak-Mu yang kudus dan juga membawa kebaikan itu. Semuanya ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Sekarang saya kembalikan ke Lucy dulu. Silakan Lucy. Ada sesuatu yang harus kamu katakan atau saya sudah harus mulai? Silakan langsung mulai Romo. Oke, baik. Para warga WKICU terutama mereka yang paling kehilangan Om Hanafi, saya terus terang juga mendengar kabar itu dari Betty kemarin, bahwa Om Hanafi pergi. Saya hanya melihat sekilas teksnya Betty dan saya merasa wah, mengejutkan juga. Sudah lama sekali tidak pernah punya kontak dengan Om Hanafi. Ya, tahu-tahu kabarnya yang datang adalah kabar duka cita. Tapi apapun itu. Hari ini temanya adalah, sebentar, saya harus melihat lagi kesaksian yang mengobarkan. Jadi kalau saya memakai kata ini sebenarnya pertama-tama kalau kata kesaksian itu selalu mengingatkan kita pada diri kita sebagai pewarta yang bersaksi akan kebangkitan Yesus. Tetapi jauh sebelum kita menjadi saksi, Tuhan sendiri yang menjadi saksi akan kebangkitannya. Dan hari ini kita akan melihatnya di dalam cerita dua murid yang menuju ke Emmaus dengan perasaan gundah gulana. Ya. Dan itu menjadi sesuatu yang penting karena apa? Tuhan sendiri yang menunjukkan siapa dirinya, yang menerangkan siapa dirinya dan kebangkitannya kepada murid-murid itu. Mohon menunggu sebentar, saya akan mepresentasikan apa yang sudah saya siapkan. Baik, hari ini kita ngomong soal kesaksian yang mengobarkan dan saya minta dua orang untuk membaca ayat ini yang cukup panjang karena ayat perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus oleh dua orang. Saya tidak
tahu mata mana yang masih bisa melihat screen dengan baik, tapi silakan saja Lucy bagian pertama, dan ya Mega matanya masih muda lah, bisa membaca untuk yang kedua ya, bagian kedua. Silakan Lucy untuk bagian yang pertama. Iya Romo, oke. Saya baca sekarang ya Romo. Silakan. Perjalanan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya. Hilang, Mo. Oh, sebentar. Saya tidak bisa pindah screen. Itulah Google Meet. Sorry. Silakan lanjut. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Mega, silakan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak dipercaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukanlah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk, nggak kelihatan ini. Oke. Sebentar. Oke, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetap ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukanlah hati kita berkobar-kobar
ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, baik. Terima kasih Lucy dan Mega. Ya, saya merasa bahwa ini penting untuk dibaca dan diperhatikan lagi detil-detilnya. Ya, karena perjalanan di Emmaus ini menunjukkan sesuatu kepada kita. Dan itu menunjukkan sesuatu yang lebih jelas ya kepada kita daripada beberapa ayat sebelumnya. Ya, tentang apa? Tentang kesaksian. Ya. Siapa yang bersaksi? Seperti yang saya katakan awal tadi. Siapa yang bersaksi tentang kebangkitan Tuhan? Pertama-tama Tuhan sendiri yang mengatakan soal itu, menjelaskan kepada murid yang berjalan ke Emmaus. Lalu, dan yang paling menarik adalah apa? Setelah mereka mengenali dia, ya, mereka itu hatinya berkobar-kobar, ya, dan mereka tidak mau menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ini menarik karena apa? Persis itu yang juga terjadi di dalam orang yang melakukan latihan rohani. Ketika orang berjumpa dengan Tuhan, ya, beberapa minggu ini saya bicara soal latihan rohani dan saya khawatir bahwa saya memberi kesan bahwa latihan rohani Santo Ignatius Loyola itu urusannya tentang luka batin. Saya mau mengoreksi kalau ada yang berpendapat atau menangkap atau punya kesan bahwa Romo Effendi ngomong kalau latihan rohani itu alat atau sarana yang dipakai untuk apa? Untuk menyembuhkan luka batin. Latihan rohani itu bukan untuk menyembuhkan luka batin. Latihan rohani itu dipakai untuk apa? Untuk tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi sama sekali tidak ada dalam hal ini tujuannya adalah menyembuhkan luka batin. Luka batin yang sembuh karena latihan rohani itu adalah bagian proses untuk menjadi pribadi yang sanggup mengenali kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Ya, jadi kalau Anda merasa sembuh dari luka batin Anda karena melakukan latihan rohani, itu bukan tujuan akhir. Tidak cukup sembuh dari latihan rohani dan Anda hanya jadi orang yang senang, gembira karena lepas dari itu. Latihan rohani harus sampai pada titik orang mengenali kehendak Tuhan, orang mengenali Tuhan yang ada di dalam hidupnya, dan menjadi saksi pada akhirnya karena apa? Kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Tuhan itu. Dan ini persis yang terjadi di dalam perjalanan ke Emmaus, ya. Sebelum sampai pada titik akhir kesimpulan yang sudah saya berikan sedikit-sedikit ini, mari kita lihat dulu ulasan ayat. Nomor 1, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Halangan itu datang dari para murid, Kleopas dan teman seperjalanannya.
tetapi bisa juga datang dari Yesus yang mau menguji iman mereka, sehingga Yesus sedikit membuat kamuflase lah ya, supaya tidak langsung kelihatan, supaya bisa menguji iman mereka. Oke, omong saja Yesus sedikit mengubah penampilannya sehingga mereka tidak mengenalnya. Tetapi halangan itu juga bukan dari Yesus yang mau sedikit memberi penampilan berbeda untuk menguji iman mereka sehingga mereka tidak mengenalinya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata murid-murid itu. Yang murid yang pertama, Kleopas, jelas namanya. Ya. Tapi murid yang kedua tidak diberi nama. Ya. Jadi baik Kleopas maupun murid satunya itu tidak kenal Yesus. Ya. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, dan itu bisa datang dari Yesus yang berubah penampilan, tetapi ada sesuatu, mata batin mereka terhalang. Apa yang membuat mata batin mereka terhalang sehingga walaupun Yesus itu mirip-mirip, walaupun tak sama seperti ketika dia hidup sebelum dia wafat, adalah kesedihan batin, kekecewaan, dan segala macam halnya itu. Dan Anda boleh tahu, kekecewaan, kesedihan batin, ketakutan, ya, itu membuat kita tidak bisa melihat Tuhan dengan baik di dalam hidup kita. Tuhan memang tidak pernah seperti apa yang kita ketahui, tetapi kalau kita tidak pernah melihat Tuhan secara jelas, gitu ya, Anda boleh percaya ada tidak dari diri saya yang menghalangi saya melihat Tuhan di dalam hidup saya. Bukan hanya Tuhan di dalam hidup saya, tetapi Tuhan yang bangkit. Dan memang itu yang terjadi di dua murid itu. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ya. Dua, dia adalah seorang nabi, tetapi mereka telah menyalibkannya. Dan ini sumber kekecewaan, kesedihan, dan ketakutan. Ya. Para murid masih berpegang teguh pada konsep mesianik mereka, dan mereka sedih karena harapan mereka hancur dengan kematian Yesus. Masih ingat Ibu Yakobus bertanya kepada Yesus, ini dua anakku nanti kalau kamu jadi raja mereka ditaruh kiri dan kanan ya, begitu ya. Janganlah kau lupa mereka berdua sudah ikut kau, ya. Anak-anak saya ini dua kau taruh di kiri dan kanan nanti kalau kau jadi raja. Ibu Yakobus bukan satu-satunya. Para murid itu juga masih berpegang seperti itu. Masih ingat ketika Yesus berkata soal lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Anda bisa tahu, Anda yang kaya, Anda jangan khawatir. Yesus tidak anti orang kaya. Yesus itu mencintai semua orang. Hanya dia punya preferensi terhadap orang miskin, karena memang orang miskin perlu lebih disapa dan lebih perlu dibela daripada orang kaya, begitu. Tapi apakah dia mencintai semua orang? Jelas dia mencintai semua orang. Dia ingin orang kaya masuk surga, pasti. Ya. Jadi, lihatlah ketika Yesus berkata lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, mereka semua geger. Karena apa? Wah, kalau begitu siapa yang dapat diselamatkan? Lihatlah konsep mereka tentang selamat. Orang Yahudi itu percaya kalau apa? Kalau lu kaya, kalau kamu kaya, maka kamu itu tanda diberkati Tuhan. Kalau kamu diberkati Tuhan, itu tanda-tanda kamu akan menikmati keselamatan dari Tuhan. Begitu saja. Ya. Ya, sesederhana itu. Kalau miskin, kalau sakit, ya, apa tandanya? Oh, itu tanda kutuk dari Tuhan.
maka kemungkinan besar kau tak selamatlah dari hukuman Tuhan. Karena itu di bumi pun kau sudah kena kutuk, ya. Lihatlah, bahkan di dalam gereja pun ada pandangan-pandangan seperti itu, ya. Orang selalu memuja kekayaan dalam arti itu sebagai tanda keselamatan, dan orang melihat orang-orang miskin sebagai tanda kutuk Tuhan. Ya. Tapi bukan itu. Yesus tidak mau berpikir soal kejayaan duniawi. Dan persis ketika murid-murid punya konsep seperti itu, apa yang terjadi? Kecewa ketika Yesus mati, kehilangan harapan dan sebagainya. Sebagian dari ketidakmampuan kita mengenali Tuhan itu datang dari sebuah konsep atau persepsi yang salah tentang Tuhan kita, ya. Jadi coba cek baik-baik. Kalau saya sering kali kecewa terhadap Tuhan di dalam hidup saya, mungkin sekali saya ini punya konsep yang salah tentang Tuhan kita, Tuhan saya. Ya, tolong dicek kapan-kapan kalau lagi merenung. 3, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis. Yesus membuka pemahaman para murid mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan mereka mengerti. Ya, jelas saja. Yesus itu menjelaskan siapa dirinya dan apa arti kebangkitannya. Dan yang paling jelas ketika ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka. Pemecahan roti sebagai sebuah tanda jelas akan Yesus. Ekaristi yang kita rayakan adalah sebuah tanda jelas akan Yesus yang hadir karena kebangkitannya. Ya. Jadi lihatlah betapa bahwa Yesus itu sungguh-sungguh hadir dan dikenali oleh para murid-muridnya yang paling nyata pertama-tama di dalam Ekaristi. Ya. Imajinasi atas teks yang sering kali saya ajak Anda. Jadi kalau Anda mengikuti acara ini, satu hari ingin merenungkan perjalanan di Emmaus, mungkin baik juga masuk ke websitenya WKICU dan lihat lagi beberapa poin yang saya tawarkan supaya apa? Supaya membantu Anda merenungkan hidup Anda di dalam terang firman. Ya. Imajinasi atas teks, sedih. Apa yang kurasakan ketika aku menjadi salah seorang murid dalam cerita tersebut? Apakah aku sedih, bingung, kecewa, atau takut? Mengapa? Ya. Mengapa itu pertanyaan penting, ya? Karena mengapa itu menunjuk sesuatu yang dalam dan asal mula penyebab, ya. Juga asing, ya. Apa yang kurasakan ketika ada orang asing datang mendekat kepadaku? Apakah aku berprasangka buruk atau baik kepadanya? Apakah aku merasa nyaman atau tidak nyaman? Mengapa? Ya. Belajar. Apa yang kurasakan ketika orang asing itu menjelaskan banyak hal yang tak ku mengerti? Gembira, menganggap remeh, berkobar-kobar, atau malah acuh tak acuh. Oh, saya gembira sekali mendengarkan itu. Ya, syukur kepada Allah, berarti kamu siap untuk belajar dari Tuhan. Oh, Romo, saya waktu merenung-renungkan itu, berkontemplasi, di dalamnya saya jadi murid, Yesus ngomong apa, nggak ada rasanya apa-apa, gua cuekin aja, lu ngomong apa, terserah deh, gua kagak peduli lah, lu orang asing, lu mau ngajar-ngajari gua. Mungkin perlu direfleksikan kalau Anda tiba-tiba bersikap seperti itu di dalam doa Anda, paling tidak apa yang ada di dalam batin Anda. Mungkin saya tak pernah di dalam hidup ini sungguh-sungguh mau mendengarkan orang lain. Mungkin saya sudah selalu bersikap terlalu kompetitif terhadap
rekan-rekan saya sehingga apapun yang mereka katakan tidak pernah bisa membuat saya yakin karena saya sudah lebih dulu menolaknya. Bisa saja, ya, lihatlah di dalam doa kalau Anda berkontemplasi ada banyak hal yang mungkin terjadi dan ya Anda bisa pakai apa yang saya tawarkan ini sebagai sarana untuk apa? Untuk melatih kontemplasi Anda. Coba cek ini. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Apa yang kurasakan ketika aku mendengar Yesus mengatakan hal tersebut kepadaku? Apakah aku marah atau malah tersadarkan dari kebodohanku? Apakah kebodohanku yang dikatakan oleh Yesus yang ingin diwahyukan kepada Yesus, kepada saya oleh Yesus? Apakah pengalaman itu bermakna bagiku? Mengapa? Mungkin karena kita sudah acuh tak acuh, tiba-tiba pada suatu titik, tiba-tiba Yesus dengar, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Kita kaget, ya. Wah, aku dimarahi Yesus. Oh iya ya, mungkin tadi aku acuh tak acuh, makanya dimarahi Yesus. Nah, di dalam kontemplasi Anda bisa lihat wajah Yesus yang marah itu seperti apa. Mata melotot, ya. Mungkin digampar sama Yesus juga bisa, begitu ya. Oke, baik. Itu tawaran, ya. Atau lihat saja, saya beritahu, hangat. Apakah aku merasakan kehangatan persahabatan dalam perjalanan itu? Atau merasa khawatir dari figur yang mana, mengapa? Wah, kok saya tahu ya sejak awal sudah melihat Yesus. Melihat Yesus, tapi kok saya itu takut. Padahal saya tahu dia Yesus, tapi saya takut. Kenapa ya? Mungkin, oh iya, saya takut dengan bapak saya. Makanya kalau figur otoritatif itu selalu saya hindari. Ya, bisa saja seperti itu. Ya, bisa saja. Oh, mungkin saya perlu belajar dekat dengan Yesus, lalu ketakutan saya terhadap figur otoritatif itu menjadi sirna. Bisa saja, ya, bisa saja seperti itu. Saya kemarin dari Jakarta, ya, Senin malam pergi Jakarta, ada beberapa hari urusan di Jakarta, dan syukur kepada Allah pertama-tama satu, musim pandemi ini menyenangkan hati karena saya bisa tetap produktif ketika jadwal di Jakarta cukup longgar, ya. Jadi ketika jadwal berjumpa, bernegosiasi dengan orang-orang di Jakarta, rapat di sana, itu cukup lowong, lalu saya masih bisa webinar, masih bisa mengajar, ya, macam-macam. Karena apa? Pandemi ini sarana online semakin akrab dengan kita, begitu. Ya, saya sebenarnya mau Jumat ini masih mau di mana? Di Jakarta. Hari ini sebenarnya saya masih mau di Jakarta, tapi saya ingat besok itu sampai hari Minggu malam saya itu dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Jadi saya pikir-pikir kalau saya pulang besok, saya bisa kedodoran pada hari Sabtu dan hari Minggu. Tapi lepas dari itu, tiba pagi ini saya merasakan kegembiraan batin. Karena apa? Di dalam perjalanan pergi ke Jakarta, walaupun sendiri, tapi ketika berada di Jakarta, berjumpa dengan beberapa rekan awam dan juga beberapa rekan Yesuit, saya merasakan sebuah persahabatan yang dalam, ya. Saya sungguh-sungguh merasa bahwa sebagai manusia saya berjumpa dengan mereka dan saya merasa, Tuhan terima kasih, hidup saya sebagai Yesuit itu sungguh-sungguh diberkati karena perjumpaan-perjumpaan saya dengan orang-orang yang sungguh-sungguh membawa persahabatan. Saya baru kenal dengan
beberapa orang Jakarta, tetapi dikenalkan oleh para sahabat Yesuit saya, dan kami punya proyek tertentu yang akan dikerjakan bila disetujui oleh provinsi, ya, dalam hal ini provinsial dan mereka yang ada di Semarang tentunya. Nah, itu menarik hati karena apa? Karena sungguh-sungguh mengobarkan perjalanan dari Jakarta, dan ketika kemarin saya pulang, tadi malam pulang dari Jakarta, saya merasa bahwa, wah Tuhan terima kasih sekali. Perjalanan ke Jakarta itu sesuatu yang menggembirakan hati. Ya, saya datang ke Jakarta dengan mengorbankan satu acara offline di Yogyakarta karena sifat kemendesakan dan prioritas acara di Jakarta. Tetapi ketika sampai di Jakarta, saya merasa luar biasa. Terima kasih Tuhan, berjumpa dengan orang-orang baru, berbicara dengan beberapa Yesuit, melihat beberapa hal baru, dan itu menggembirakan. Dan ketika saya kembali memeriksa batin saya semalam, dan persis besok saya ngomong perjalanan ke Emmaus. Dan perjalanan ke Emmaus itu rupanya menggembirakan, ya. Seperti saya dari Jogja, Jakarta, terus balik Jogja, juga sama. Ini murid dua ini dari Yerusalem pergi ke Emmaus, terus ketika mereka lihat Yesus membagi-bagi roti itu, mereka ingat Yesus, mereka lari pulang ke Yerusalem, balik ke Yerusalem. Ya. Oke, lepas dari itu. Kenal, apakah aku mengenali Yesus dalam perjalanan itu? Kata-kata atau tindakan apa yang membuatku mengenalinya ketika membagi roti? Mengapa? Nah, persis. Saya kembali. Kalau melakukan latihan rohani harus konkret di dalam melakukan latihan rohani. Anda harus masuk ke dalam pengalaman konkret. Jangan hanya teriak, Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Engkau itu tak berubah sekarang, ya, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Well, benar. Tetapi kalau kamu tidak pernah merasakan itu di dalam hidupmu, dalam pengalamanmu sebagai manusia secara eksistensial, ya, nah, itu bahasa kerennya ini. Itu kata-kata kosong belaka. Kamu harus tahu mengapa Yesus itu dulu, sekarang, dan selama-lamanya tak berubah. Ya. Oke, lanjut. Saksi. Apakah aku tergerak untuk menceritakan apa yang kualami dalam perjumpaan dengan Yesus? Atau hanya biasa saja? Mengapa? Perlu ditanyakan kepada diriku. Jangan-jangan aku punya pengalaman jumpa dengan Yesus, aku tahu aku punya, tetapi aku tidak ingin cerita. Kenapa saya tidak ingin cerita? Ya mungkin malu. Ya. Oh, nanti dikiranya sombong. Oh, ya biar saya simpan, saya bukan orang yang pandai berkata-kata. Terserah. Ya, tetapi kata-kata itu sebuah sarana, cara untuk menjadi saksi. Coba dengarkan Petrus yang dianugerahi Roh Kudus oleh Allah Bapa. Ya, apakah dia bisa berdiam diri di rumah? Jelas tidak. Dia harus berkata-kata. Dan itu membuat orang yang mendengarkannya juga ikut berkobar-kobar hatinya. Dan bertanya-tanya mengapa orang-orang seperti Petrus dan murid-murid lainnya itu bisa berbicara sedemikian baiknya. Padahal hanya nelayan. Lanjut saja. Ya. Kapan dan di mana saya pernah merasakan kesedihan dan kebingungan atau kegagalan sehingga saya tak lagi melihat Tuhan dalam hidupku? Ingat apa yang saya katakan tadi? Walaupun Yesus mungkin juga mengubah penampilannya sehingga tak mudah dikenali, tetapi kedua murid itu kemungkinan besar juga mengalami kesedihan, kebingungan, kekecewaan karena Yesus mati. Dan matinya sebagai seorang
penjahat menurut ukuran Romawi. Jangan-jangan di dalam hidupku aku lebih sering dikuasai oleh kesedihan dan kekecewaan, ya, daripada melihat bahwa Tuhan itu sudah sedang berjalan bersama dengan saya, dan Tuhan mau menunjukkan jalan yang benar, itu jalan yang mengobarkan hati. Anda tahu bedanya orang yang jadi tukang komplain dan pewarta? Orang yang tukang komplain itu isi yang keluar dari mulutnya negatif saja. Orang punya kesalahan diceritakan kiri kanannya, gosip diceritakan. Sekarang bukan hanya itu, ya, orang yang whiner itu juga jadi orang yang berdosa melalui jari-jarinya, yang suka memforward negativitas di dalam grup WA. Saya sudah pernah bilang kepada beberapa orang Katolik di sini, Anda pikir mulut Anda saja yang berdosa, sekarang jari-jari Anda juga berdosa karena Anda seringkali membuat orang takut dengan isi teks yang Anda kirimkan ke dalam WhatsApp grup. Anda mengirimkan gambar-gambar yang membuat orang tercekam dan ngeri, ya. Hari-hari belakangan ini banyak sekali gambar yang beredar di sosmed tentang bagaimana orang India mati bergelimpangan karena COVID. Nah, tidak pernah saya download itu. Begitu teksnya tentang India korban bergelimpangan, tidak pernah saya download itu. Apa gambar-gambar seperti itu, video seperti itu. Lebih baik mengajarkan sesuatu, ya. Sesuatu apa? Sesuatu tentang, ya, bagaimana orang India bisa mengalami kesalahan seperti itu dan menerima akibatnya daripada mengirimkan begitu banyak korban. Ya. Biarkan yang mati menguburkan yang mati. Yang hidup, kita harus menatap hidup kita dengan cara yang lebih positif, termasuk mengevaluasi apa yang sedang terjadi di India. Bukan mengirimkan begitu banyak video dan gambar yang mencekam sebenarnya. Kapan dan di mana ketika saya merasa berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun saya tak melihat Tuhan sebagai Tuhan, tetapi dalam perwujudan yang lain? Apakah hidupku ini kuanggap sebagai perjalanan bersama Tuhan? Kapan saya sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan hadir dalam hidupku? Dalam pengalaman apa itu? Nah, lanjut dulu. Ya. Lihat, kalau kita berefleksi, ya, COVID itu menjauhkan kita, tetapi kita tahu Yesus berusaha mendekati kita. Apakah kita merasakannya? Dalam hal apa Yesus mendekati kita di zaman di mana kita harus menjaga jarak kita ini? Yang kedua, roti yang dibagi-bagi. Yesus dikenali karena roti yang dibagi. Apakah kita juga mengenali atau mengenalkan Yesus dengan berbagi? Saya pergi ke Jakarta, saya tinggal di komunitas Canisius Menteng, itu sekolahnya Hans Mayo dan juga Ivan Janatra, ya. Itu sekolah Yesuit yang terkenal di Jakarta. Saya tinggal di komunitas itu dan beberapa bekerja di Karina Caritas, ya, badan KWI yang bertugas untuk menanggulangi bencana alam. Dan persis ketika saya masuk ke dalam kompleks SMA atau Kolese Canisius itu, saya melihat begitu banyak sekali dos-dos yang akan dikirim ke daerah NTT yang terkena bencana. Luar biasa, bahkan ke anak-anak SMP diajari para Yesuit untuk menggalang dana secara online. Teman Yesuit saya, karena dia adalah pamongnya anak-anak SMP, maka dia mengadakan
acara online, ngamen online, lelang online, begitu ya dok. Hasilnya lumayan. Anak SMP mengerjakan sesuatu dan secara online dan hasilnya berapa Anda boleh tahu? Lebih dari 100 juta mereka dapat. Ya. Dan itu akan dikirimkan dalam bentuk barang maupun uang bagi orang-orang di NTT. Dan yang menarik apa? Para Yesuit itu ya dalam arti tertentu membanggakan. Karena apa? Mereka bilang gini, selama ini kita itu masih terperangkap dengan perspektif patriarkal. Sehingga apa? Yang dikirim ke sana itu ya jelas barang makanan, ya, bahan bangunan, dan pakaian-pakaian standar. Kita lupa apa? Ya, orang-orang di sana butuh kompor, ya, anak-anak bayi itu butuh pampers, ya, perempuan-perempuan butuh pakaian dalam, ya, dan sebagainya. Ya. Dan saya menarik. Jadi kemarin itu mereka ngepak itu ngirim ke daerah NTT untuk pakaiannya para perempuan dan juga anak-anak bayi. Ya, menarik. Dan itu yang saya bilang roti yang dibagi-bagi. Memang pertama-tama kelihatan sekali di dalam Ekaristi itu sebuah peringatan yang tak tergantikan, begitu. Ya, tetapi itu juga sebuah pengalaman di mana saya juga melihat hati yang terbagi-bagi untuk orang lain, dibagikan untuk orang lain, itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Lari dari Yerusalem. Apa kita sedang atau pernah lari dari realitas pahit dalam hidup kita? Apa itu? Dan bagaimana Tuhan membuat kita kembali balik dari pelarian kita menuju kepada Yerusalem di mana segala sesuatu harus diwartakan. Dari Yerusalem ke Emmaus dan balik lagi ke Yerusalem. Sebuah perjalanan yang mengubah hidup dan menunjukkan bahwa Yerusalem adalah tempat di mana aku harus bersaksi. Bukan tempat yang harus kuhindari. Apa Yerusalem dalam hidupku? Ya. Dan itu pertanyaan untuk presentasi kali ini. Silakan untuk bertanya, ditanggapi, dan seterusnya. Terima kasih Romo. By the way, Romo sengaja atau enggak videonya off? Oh, oke. Okay. Ya. Romo, kita akan lihat dulu pengumuman dari panitia sebentar ya, Romo. Sebelum kita masuk kepada sesi sharing dan tanya jawab. Silakan, Lia atau Tia. Teman-teman yang ingin membagikan berkat, menabur untuk program di WKICU supaya terus berlangsung dengan lancar, Anda bisa mengirimkan cek ke Marcella Raharjo atau Anda bisa Zelle juga ke jovara3@gmail.com. Terima kasih untuk taburan-taburannya selama ini yang telah sangat membantu program-program WKICU. Thank you, Lia. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan sharing. Silakan bila ada yang mau langsung unmute. Oke.